Kok bisa Menhan Indonesia biarkan Singapura pinjam wilayah untuk latihan militer dengan full battle suit dan alutsista hanya untuk barter ekstradisi? Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mengenal sejarah. Ingat kelakuan Singapura di Sumatera yang membuat Soekarno ingin gempur habis mereka. Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Singapura adalah salah satu negara kecil di utara Indonesia. Negara dengan luas wilayahnya yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 728,6 km persegi. Tetapi selalu berani menekan Indonesia. Salah satunya berani dengan meminta Indonesia memberikan wilayah untuk latihan militer Singapura agar supaya Singapura mau melakukan perjanjian ekstradisi kepada Indonesia. Apakah nilai tawar negeri yang besar ini serendah itu? Dengan membiarkan pasukan negara lain dengan full battle suit memasuki negara ini hanya untuk meminta buronan yang lari ke negara itu. Lalu, bila Singapura ke depan makin kuat dengan adanya wilayah latihan, apakah tidak akan menjadi ancaman bagi Indonesia? Karena seperti yang kita tahu, alasan dasar presiden pertama kita yang memutuskan untuk berkonfrontasi dengan Singapura ternyata erat hubungannya dengan kekurang ajaran negara tersebut kepada Indonesia yang akan kita bahas sedikit sejarahnya. Dan mengapa malahan Menhan Prabowo selalu lunak pada negara-negara yang berafiliasi kepada Barat yang akhirnya dikritik oleh DPR? Kita akan bahas juga. Sahabat bagi-bagi, sebenarnya keributan Indonesia dengan Singapura ini sudah berlangsung lama. Selain masalah militer, masalah ekonomi juga turut menggerus hubungan Jakarta-Singapura pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Banyak hal yang membuat Soekarno marah pada saat itu. Dan King Narto akan bahas 4 saja. Yang salah satunya, dolar dan kartel Singapura menguasai daerah Sumatera. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, butuh waktu yang tidak singkat untuk menyingkirkan dominasi ekonomi Singapura di Kepulauan Riau, Sumatera. Sebab negara jajahan Inggris itu sudah terlalu kuat menancapkan kukunya di Sumatera. Salah satu cara Soekarno menyikat dominasi ekonomi Singapura di Sumatera adalah melalui kampanye konfrontasi dengan Malaysia yang juga sama-sama negara jajahan Inggris. Soekarno secara diam-diam membangun tim ekonomi yang hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang Sumatera, para pengusaha, dan semuanya jutawan. Sejarah masa silam mencatat pemerintahan Hindia Belanda menyerahkan supremasi ekonomi kepada Singapura sebagai jajahan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa menerima kenyataan yang patut dipersengketakan bahwa Riau di Sumatera menjadi wilayah yang diawasi Singapura. Mata uang dolar Singapura waktu itu menjadi satu-satunya mata uang yang dipakai di Riau, bukan uang jajahan Belanda atau rupiah. Pesisir Sumatera sebelah timur, mulai dari Belawan Deli sampai ke Selat Panjang, di zaman penjajahan Belanda dikuasai Inggris Singapura. Bahkan, satu kartel Singapura menguasai usaha perikanan bagansi api-api di Sumatera. Dan inilah beberapa hal yang membuat Presiden Soekarno geram. Poin pertama, ketika Inggris kirim pesawat ke Singapura. Gara-gara pernyataan Soekarno tentang kampanye ganyang Malaysia, Inggris pernah panik sampai mengirimkan pesawat-pesawat pembomnya ke Singapura yang waktu itu masih dalam jajahan Inggris. Dan bahkan langsung dijawab oleh Presiden Soekarno yang langsung ingin mendatangkan beberapa buah MiG-19 dan peluru kendali dari udara ke tanah air. Tentu saja itu dari Moskow, yang justru membuat Presiden Amerika Serikat waktu itu, Kennedy, pusing pala berbi. Selanjutnya, penyelundupan dari Singapura marah di Sumatera. Penyelundupan yang merugikan ekonomi Belanda di Sumatera dijalankan dari Singapura.
uang palsu Hindia Belanda dicetak di Singapura dan diselundupkan ke daerah jajahan Belanda tanpa banyak hambatan. Bahkan, satu kartel Singapura menguasai usaha perikanan di bagan si api-api di Sumatera. Kondisi itu berlangsung lama, sejak zaman Hindia Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang. Bahkan hingga pada awal kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga 1961, Riau menjadi tempat penyelundupan barang-barang dari Singapura. Presiden pertama RI Soekarno butuh kerja keras menghapus dominasi ekonomi Singapura di wilayah Kepulauan Riau, Sumatera. Seperti ditulis Gandis Harsono dalam bukunya yang berjudul Cakrawala Politik Era Soekarno. Ganis menuliskan cara-cara Soekarno melawan dominasi ekonomi Singapura di Riau. Bung Karno, misalnya, pertama-tama menghapus uang dolar Singapura di Kepulauan Riau dengan memulai mengedarkan uang rupiah di daerah itu. Penyelundupan juga dapat dihentikan dengan terus menggiatkan pengawasan kapal-kapal patroli di perairan dan selat-selat kepulauan itu. Poin selanjutnya, separuh kekayaan Singapura dari kerja keras Sumatera. Kisah ini bermula ketika pemerintah Hindia Belanda menyerahkan supremasi ekonomi kepada Singapura sebagai jajahan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa menerima kenyataan yang patut dipersengketakan bahwa Riau di Sumatera menjadi wilayah yang diawasi oleh Singapura. Melihat kenyataan itu, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, nampaknya geram. Seperti ditulis Gandis Harsono dalam buku berjudul Cakrawala Politik Era Soekarno. Gandis mengutip penggalan pidato Bung Karno di depan orang-orang Sumatera terkait sikapnya terhadap Singapura. Kurang lebih begini, lebih 50% dari kekayaan Singapura berasal dari kerja keras yang saudara-saudara lakukan. Saudara-saudara membarter barang-barang dari Singapura, dan dengan itu gedung-gedung pencakar langit bermunculan di negeri itu seperti cendawan tumbuh, kata Presiden Soekarno. Poin selanjutnya, perdagangan barter dengan Singapura. Perdagangan barter dengan Singapura juga membuat Soekarno geram. Soekarno mempertanyakan imbalan apa yang diperoleh rakyat Sumatera dengan sistem perdagangan ekonomi seperti itu dengan Singapura. Ini kata beliau. Dan apa imbalannya yang saudara peroleh? Barang-barang plastik murahan, transistor-transistor yang tak bernilai, dan arloji mainan. Hentikan perdagangan barteran ini dengan Singapura dan bergabunglah dengan kesatuan-kesatuan ekonomi yang kuat untuk memajukan daerah saudara-saudara dan untuk membuat Belawan Delhi menjadi pelabuhan yang terbesar di Asia Tenggara, kata Insinyur Soekarno. Sahabat bagi-bagi, senada dengan King Narto, DPR persoalkan syarat latihan militer dalam perjanjian Singapura. Penandatanganan perjanjian pertahanan Indonesia-Singapura terus menuai protes dari sejumlah elit politik. Hal ini terkait lemahnya daya tawar Indonesia atas Singapura tersebut. Bahkan, penandatanganan perjanjian tersebut dikaitkan dengan terkikisnya nasionalisme pemerintah dan TNI, karena menjadikan wilayah Indonesia sebagai home base dari sejumlah peralatan militer dan pertahanan negara kota tersebut. Meski terkesan naif dan berlebihan, akan tetapi pernyataan tersebut tetap harus dianggap sebagai masukan kepada pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan dan Mabes TNI, untuk benar-benar mengalkulasikan untung dan rugi dari perjanjian tersebut. DPR masih belum menyetujui materi perjanjian pertahanan Defense Cooperation Agreement atau DCA yang ditandatangani antara Indonesia dan Singapura. Persetujuan DPR diperlukan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan, terdapat kekhawatiran dalam syarat ekstradisi. Syarat perjanjian ekstradisi, yaitu Indonesia bersedia memberikan wilayahnya untuk melakukan latihan militer pemerintahan Singapura.
Syarat tersebut sebagai kompensasi dalam perjanjian ekstradisi dan pengelolaan ruang navigasi udara di atas Pulau Natuna.